Saudaraku yang terkasih, hari ini kita mau berbicara tentang satu rahasia besar. Bagaimana orang yang dianggap lemah itu memenangkan suatu peperangan. Pihak yang lemah memenangkan pertempuran. Orang yang dianggap pasti kalah, tapi memenangkan suatu pertarungan yang dahsyat. Banyak peperangan di dunia ini, banyak pertempuran di dunia ini, banyak pergulatan duel antar dua pihak, dua orang di dunia ini. Namun kisah ini adalah kisah yang paling melegenda. Semua orang tahu. Bahkan sampai sekarang ini masih sangat terkenal cerita ini. Yaitu peperangan antara bangsa Israel melawan bangsa Filistin. Lebih spesifik lagi, pertempuran atau duel antara Daud melawan Goliat. Kita akan bahas ini secara mendalam. Semoga bisa memberikan pengertian yang baru, bisa mendapat hikmat dari kisah ini, dan mendapatkan berkat untuk dibawa di dalam kehidupan sehari-hari. Saudaraku yang terkasih, di Alkitab dicatat bahwa pada suatu saat bangsa Filistin itu sudah menguasai beberapa daerah di belakang suatu gunung. Daerah-daerah di sebelah sana, katakanlah ini gunung, ini lembah, ini gunung. Di sini bangsa Filistin berada. Daerah-daerah di belakang sana sekitarnya sudah mereka kuasai, dan mereka akan menguasai gunung di sini. Karena apa? Jalur ini adalah jalur yang strategis. Kalau menguasai sini berarti menguasai ke sana jauh lebih mudah. Ini juga menjadi jalan pintas perdagangan, jalan pintas yang paling strategis, paling mudah, paling dekat, sehingga orang bisa mencapai dari daerah sini ke daerah sana. Oleh karena itu, bangsa Filistin memutuskan untuk menyerang bangsa Israel. Masalahnya adalah ini gunung, ini lembah, dari sini sampai sini itu lembah, ini gunung, bangsa Filistin ada di atas gunung ini lembah, kemudian ini juga gunung. Nah, gunung ini ditempati oleh bangsa Israel. Pada saat bangsa Filistin akan menyerang bangsa Israel, ketika mereka sudah ada di atas, mereka takut kalau menyerang, karena ketika turun dari gunung ini menjadi sasaran empuk untuk diserang oleh bangsa Israel. Jadi mereka menunggu kesempatan, tapi kesempatan nggak datang-datang. Kalau mereka mau nekat, itu harus turun dari gunung ini, dan ini mudah diserang, kemudian melewati lembah, ini juga menjadi sasaran empuk. Setelah lembah ini berjalan, dia harus naik ke gunung ini, habis sudah. Jadi ketika dia turun, mudah diserang, pasukan berkurang banyak. Ketika ada di lembah, sasaran empuk untuk diserang, semakin habis pasukannya. Ketika naik, habislah, betul-betul tidak tersisa. Demikian juga andai kata bangsa Israel harus menyerang bangsa Filistin, maka nggak berani dia akan melewati ini. Padahal nggak ada cara lain. Oleh karena itu bangsa Filistin akhirnya mengadakan rapat dipimpin oleh raja. Diputuskanlah untuk tidak perang terbuka, sekian ribu pasukan melawan sekian ribu pasukan. Karena siapa yang menyerang pasti dia akan kalah.
Yang terjadi adalah mereka berpikiran diwakili oleh satu orang sajalah. Satu orang menjadi wakil bangsa Filistin menantang wakil dari bangsa Israel untuk bertempur head to head, satu lawan satu secara jantan. Siapa yang menang, maka seluruh bangsa ini menjadi pemenang. Siapa yang kalah, bangsa itu menjadi bangsa yang kalah. Maka diputuskanlah satu orang, satu pahlawan perang dari bangsa Filistin bernama Goliat. Dia punya tugas untuk menantang, maju. Dia sendirian, dia menantang bangsa Israel. Ayo, kirimkan satu orang yang terbaik dari kamu, duel melawan aku. Bila aku kalah, kata Goliat orang Filistin ini, maka bangsa Filistin menyerah semua. Tapi kalau aku menang, kamu bangsa Israel harus menyerah semuanya. Tiap hari dia datang menantang. Wahai bangsa Israel, aku menantang engkau. Ayo duel, kirimkan wakilmu ke sini. Nah, itu yang terjadi di bangsa Filistin. Dia menunggu hasilnya. Di atas gunung mereka menyaksikan pahlawan yang gagah perkasa ini menantang, berseru-seru setiap hari supaya bangsa Israel ada yang turun mewakili dan dilakukan duel. Itu saat-saat yang ditunggu oleh bangsa Filistin. Mereka yakin pasti wakilnya menang. Kemudian kita lihat ke bangsa Israel. Bangsa Israel setiap hari mendengar teriakan Goliat. Apa yang terjadi di bangsa Israel adalah mereka menjadi ketakutan. Rakyatnya jelas mendengar sangat ketakutan. Prajurit-prajuritnya sangat ketakutan. Panglima-panglima sangat amat ketakutan. Rajanya, yaitu Saul yang menjadi raja Israel pada saat itu, teramat sangat ketakutan. Tidak ada satupun orang Israel yang berani menghadapi Goliat yang sangat terkenal ini. Legenda perang di mana setiap peperangan dia tidak terkalahkan. Jadi yang ada di bangsa Filistin adalah menunggu kemenangan, sedangkan bangsa Israel itu dilanda ketakutan yang teramat sangat mencekam. Sampai suatu saat Daud yang rakyat biasa, meskipun kakak-kakaknya menjadi prajurit perang yang gagah perkasa, tapi Daud ini rakyat biasa yang kerjaannya hanya menggembalakan beberapa domba saja. Dia menghadap ke kakaknya, ditolak, dia bilang, saya itu ada apa sih? Saya bolehkah tahu? Tidak diberitahu, sampai akhirnya diberitahu bahwa apabila ada orang Israel yang berani menghadapi tantangan Goliat, maka seluruh bangsa Filistin akan ketakutan dan dia diangkat menjadi pahlawan bangsa Israel. Dia akan diberikan fasilitas, diberikan hadiah kekayaan, bahkan diangkat menjadi menantu raja. Wah, Daud ini senang sekali. Makanya dia sampai menghadap raja. Kemudian raja melihat dia, oke lah, karena nggak ada pilihan lain, satu-satunya pilihan adalah Daud. Daripada nggak ada solusi, biarlah Daud ini maju menghadapi Goliat. Goliat ini badannya tinggi besar, berpengalaman dalam perang, tapi Daud itu tidak punya pengalaman perang sama sekali. Seorang remaja yang Alkitab mencatat masih kemerah-merahan. Tapi nggak ada pilihan lain, oke, kamu mewakili bangsa Israel. Akhirnya Daud direstui, Daud diberikan pakaian perang, tetapi Daud
Ketika mengenang pakaian perang, dia tidak bisa bergerak, dia tidak nyaman karena tidak biasa memakai pakaian itu. Kemudian Daud memilih untuk menghadapi dengan pakaian ala dia sendiri, bukan pakaian perang, pakaian biasa. Akhirnya Daud turun dengan membawa satu-satunya senjata, satu-satunya peralatan yang dia miliki, yaitu pengumban batu. Bentuknya itu seperti karet melingkar begini, nanti diisi batu, dan diputar-putar, dilemparkan, itu bisa mengenai musuh. Nah, akhirnya Daud turun dari atas ke bawah, siap menghadapi Goliat. Ketika berhadapan, Goliat menjadi marah, merasa diremehkan, mestinya dihadapi pasukan yang gagah berani, yang sangat berpengalaman, perwira pahlawan bangsa Israel dengan pakaian lengkap menandakan kesiapan untuk duel. Tapi yang muncul adalah seorang remaja yang imut-imut, mukanya kemerah-merahan, tidak memakai perlengkapan perang. Kemudian Goliat ini marah, kamu sangat meremehkan saya, kamu sangat menghina saya sebagai pahlawan perang yang banyak makan asam garam peperangan. Aku akan membunuh engkau dengan mudah. Namun Daud sama sekali tidak gentar. Daud membalas teriakan Goliat, pada hari ini juga engkau yang telah menghina umat Allah. Dengar, aku adalah bangsa Israel, umat kepunyaan Allah, yang telah engkau hina itu. Oleh karena penyertaan Allah, maka aku akan memenggal kepalamu. Aku akan mengalahkan engkau, dan seluruh bangsa Filistin akan tunduk kepada bangsa Israel. Waduh, ditambah emosi Goliatnya. Apa yang terjadi? Daud dengan pengumban batu itu, dia mengambil batu yang terbaik, dia putar-putar sekuat tenaga, kemudian dia lemparkan kepada Goliat, sang raksasa ini yang memakai perlengkapan yang sangat lengkap dengan pelindung-pelindung yang lengkap. Kemudian batunya mengenai tepat pada pelipisnya di sini. Batu itu mengenai, menembus kepalanya, masuk menghancurkan kepalanya, sehingga Goliat ini tumbang, mati. Setelah Goliat mati, didekatilah Goliat oleh Daud, dipenggal kepalanya, dan menimbulkan sorak-sorai gembira pada kubu bangsa Israel. Namun di kubu Filistin menimbulkan ketakutan yang luar biasa. Akhirnya pasukan Filistin ini lari tercerai-berai kembali ke tempat, mencari tempat yang aman, menyatakan ketakutannya kepada bangsa Israel yang telah memenangkan duel ini. Saudaraku yang terkasih, kalau kita lihat penampilan keduanya, ini pertarungan yang tidak seimbang antara seorang pahlawan gagah perkasa dengan berbagai macam pengalaman malang melintang di dunia peperangan. Dia datang dengan perlengkapan perang yang lengkap, dia memakai tutup kepala dari tembaga, dia memakai tameng-tameng pakaian dari tembaga yang sangat kuat, tidak bisa ditembus oleh pedang. Dia membawa pedang, dia membawa tameng, dia membawa perlengkapan perang yang cukup banyak, dan dia paling siap untuk berperang. Sedangkan Goliat datang dengan tidak membawa apa-apa kecuali pengumban dan 3 batu yang sudah dia persiapkan. Ini kelihatan kekuatan yang tidak seimbang antara yang besar dengan yang kecil, sehingga seringkali orang kalau ada pertempuran atau peperangan atau pertandingan antara yang terlalu kuat dan terlalu lemah, maka biasa kita dengar di berita-berita itu adalah pertemuan antara Goliat dan Daud, menggambarkan kekuatan yang besar itu Goliat, kekuatan yang kecil atau yang lemah itu Daud. Pasti menang yang memiliki kekuatan yang besar. Tapi Alkitab mengisahkan
bahwa ternyata faktanya bukan yang unggul itu Goliat. Goliat memang kekuatan raksasa dan pengalaman yang luar biasa, perlengkapan yang sudah siap melawan si kecil ini. Tapi faktanya menang Daud, menang yang lemah, menang yang tidak diperhitungkan. Itu pasti ada rahasia di baliknya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kita akan mempelajari apa sih rahasia Daud sehingga Daud bisa memenangkan pertempuran. Saudara-saudara yang terkasih, sebagaimana kita ketahui bahwa di zaman dulu, bahkan sampai sekarang, itu pasukan perang itu jumlahnya ribuan. Secara ketentaraan, itu pasukan itu dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok pasukan yang menggunakan pakaian lengkap yang akan berhadapan dengan musuh dalam jarak yang pendek. Dia memakai pedang, dia memakai tameng, dia menggunakan pelindung yang optimal, sangat optimal. Karena pelindung ini bisa melindungi dia ketika dia bertempur 1 lawan 1 atau dikeroyok 1 lawan 2, 1 lawan 3, tapi pertarungan yang pendek. Nah, kelompok-kelompok seperti ini yang di sini diwakili oleh ini, itu disebut kalau sekarang ini di tentara pasukan infanteri, ya. Jadi pasukan infanteri itu kelompok orang yang memang dipersiapkan untuk perang dalam jarak pendek, jumlahnya ribuan. Kelompok yang kedua yaitu biasanya naik kuda atau kereta, ya, menggunakan senjata-senjata yang bisa menghancurkan musuh, jaraknya agak jauh, ya, jarak menengah. Kalau tadi infanteri itu untuk perang jarak pendek, kalau ini untuk pertempuran jarak menengah. Mereka menggunakan pedang, menggunakan tameng. Mereka pun juga menggunakan pakaian-pakaian pelindung, tapi semi optimal, ya, semi optimal. Karena mereka mengandalkan perlengkapannya, yaitu kudanya, keretanya. Nggak mungkin mereka pakai pakaian seperti yang tadi, ya, infanteri. Ini terkenal dengan pasukan kavaleri, ya, pasukan kavaleri. Kalau pasukan infanteri itu zaman sekarang ini menggunakan pistol, belati, kemudian M16. Kalau pasukan kavaleri itu menggunakan tank baja. Wah, itu kendaraan baja, ya, dilapisi baja. Misalnya tank, itu adalah pasukan kavaleri. Pasukan yang ketiga adalah yang disebut dengan pasukan artileri. Pasukan artileri itu ciri-cirinya mereka dipersiapkan untuk pertempuran jarak jauh. Senjatanya biasanya panah, senjata andalan pada zaman dulu. Kalau zaman sekarang pakai meriam, ya, pakai misil jarak jauh. Nah, kalau dulu masih menggunakan panah. Nah, mereka tidak dilindungi dengan baik. Mereka perlu fleksibilitas karena yang diandalkan adalah senjatanya. Toh perangnya jarak jauh, ya, sehingga tidak perlu pelindung yang memadai. Perlindungannya sangat minim. Mereka mengandalkan senjatanya. Jadi ada 3 pasukan, 1 pasukan infanteri, 1 pasukan kavaleri, 1 pasukan artileri. Fungsinya berbeda masing-masing, ya. Jadi pada waktu peperangan itu posisinya adalah begini. Pasukan infanteri itu ada di tengah, ya. Pasukan berkuda, pakai kereta api.
itu ada di tengah, di depannya itu pasukan infanteri, ya. Jadi pasukan infanteri itu kelompok pasukan yang ada di depan, kemudian diikuti dengan pasukan kavaleri, yang paling bawah pasukan artileri. Nah, namun dalam peperangan kecepatan pasukan berkuda, kemudian pasukan yang pakai kereta ini jalannya lebih cepat, sehingga dia lebih cepat nyampe. Ketika dimulai pertempuran, maka yang paling berperan ketika jaraknya masih jauh itu adalah pasukan artileri, pasukan yang mengandalkan panah. Begitu pertempuran dimulai, itu panah itu udah langsung mendatangi musuh. Yang banyak menjadi korban adalah pasukan yang menggunakan pakaian lengkap karena sangat kaku, ya, yaitu pasukan infanteri. Pasukan infanteri itu menjadi makanan empuk dari pasukan artileri. Kemudian, namun untuk jangka pendek, pasukan infanteri ini yang jagoan. Kemudian ketika jarak semakin dekat, yang semakin berperan adalah pasukan kavaleri, ya, pasukan berkuda, pasukan kereta, itu yang paling berperan untuk menghabisi musuh. Nah, ketika semakin dekat jaraknya makin pendek, pasukan infanteri itu yang akan duel, ya, muka ketemu muka, jarak pendek dari 5 meter, 4 meter, 3 meter, 1 meter, 1 senti, itu peperangan sebenarnya terjadi sampai usai. Nah, yang paling menarik adalah dalam kita kembali ke kisah tadi, itu apa yang ada di benak bangsa Filistin dan Goliat. Bangsa Filistin mengirimkan Goliat sebagai wakilnya. Goliat inilah pasukan infanteri, pasukan yang bertempur jarak pendek. Ini tepat sesuai dengan strateginya, karena mereka berharap duelnya itu ada di lembah, akan terjadi duel antara wakil Filistin yaitu Goliat dengan salah satu wakil Israel, seseorang yang akan bertempur dalam semacam ring gitu, ya, ring tinju dalam radius yang pendek, sehingga duel mau terjadi, pedang melawan pedang, kemudian terus terjadi saling serang menyerang, pukulan, sampai salah satu mati. Itu yang diharapkan oleh bangsa Filistin dengan Goliat. Namun apa yang terjadi dengan Daud? Daud ini bisa memenangkan pertempuran karena dia lebih pintar, dia lebih cerdik. Dia tahu bahwa kalau bertemu dalam jarak pendek 5 meter, 4 meter, 3 meter, 2 meter, pasti dia akan dihabisi dengan mudah oleh Goliat. Maka dia memutuskan strategi yang berbeda. Dia tahu bahwa Goliat itu pasukan infanteri yang sangat tangguh, yang sangat hebat. Dia memiliki senjata jarak pendek yang sangat hebat, itu pedang dan tombak yang sangat luar biasa. Dia dilindungi dengan pakaian yang sangat tebal, yang sangat berat dari tembaga, sehingga itu aman bagi dia, meskipun menyebabkan dia itu sangat kaku, gerakannya sangat terbatas. Oleh karena itu, Daud memutuskan untuk menjadi pasukan artileri, yaitu duelnya jarak jauh. Dia mengandalkan senjatanya. Daud tidak perlu pakai pakaian lengkap, pakai pakaian perang, dia tidak perlu pelindung apapun, ya, karena begitulah karakternya. Perlindungan yang optimal itu milik pasukan infanteri, tapi kalau pasukan artileri itu memang tidak pakai pelindung. Oleh karena itu, dia memutuskan tanpa pelindung maju perang,
dia mengandalkan senjatanya. Kita lihat lebih detail lagi. Apa yang terjadi pada Goliat? Goliat ini berharap peperangan yang jarak pendek. Dia yakin dia menang, dia persiapkan itu semua. Namun ketika musuh yang dia lihat dia sepadan, maka dia sangat marah, dia sangat emosi yang meledak-ledak, sehingga dia tidak bisa mengontrol dirinya dengan baik. Sedangkan Daud dengan tenangnya dia menghadapi, tapi tetap dia tenang, dia tetap jaga jarak yang cukup jauh, sehingga senjata-senjata yang dilemparkan, yang ditebaskan, pedang yang ditebaskan oleh Goliat ini tidak bisa mengenai dia karena jaraknya sangat jauh. Dia menantang dengan jarak yang jauh. Dia mengandalkan senjata yaitu semacam ketapel, pengumban batu istilahnya, mirip ketapel, terbuat dari karet, dan itu yang dipakai buat menyerang. Nampaknya ini sederhana, tapi sebenarnya enggak. Ada rahasianya. Yang pertama, yaitu Daud itu memilih strategi yang tepat. Kenapa dia menang? Karena dia memilih strategi yang tepat. Dia menempatkan diri sebagai pasukan artileri untuk menghadapi pasukan infanteri. Ya, di artileri. Dan itu memang secara natural begitu, pasti menangnya artileri kalau jaraknya masih sangat jauh. Makanya dia menerapkan strategi perang jarak jauh. Dia memperlengkapi diri sebagai pasukan artileri. Dia di dalam peperangan nampaknya lemah, tapi justru kelemahan dia merupakan kekuatan. Yaitu apa? Fleksibilitas. Karena dia nggak pakai pakaian perang, dia begitu mudahnya berkelit, dia mudahnya untuk menari-nari, dia lompat kanan, lompat kiri, maju, depan, belakang, sangat fleksibel. Sedangkan Goliat ini sangat kaku. Keunggulan dia sebagai pasukan yang sangat berpengalaman dalam perang, itu justru menjadi kelemahan dia, karena dia cukup kaku menghadapi orang yang sangat fleksibel itu. Jadi strategi perangnya tepat, menempatkan posisi sesuai dengan keunggulan. Jadi memang Goliat keunggulannya sebagai pasukan yang bertempur muka dengan muka jangka pendek dan menghadapinya dengan jarak jauh. Strateginya Daud lebih unggul daripada strategi perangnya Goliat. Oleh karena itu ternyata dia menang. Yang kedua, kenapa senjatanya itu begitu bisa mengenai Goliat dengan tepat? Karena jangan lupa, Daud ini adalah seorang gembala. Ketika dia menggembalakan ternaknya, dia itu selalu siap sedia dengan senjatanya, yaitu pengumban batu itu. Ketika dia harus menjaga dombanya, dan ketika dombanya berada dalam bahaya, seekor singa siap untuk menerkam, maka Daud dari kejauhan segera mengambil batu, memutar-mutarnya dengan pengumban itu, kemudian melemparkan batu ini dan tepat mengenai kepala singa. Akhirnya singa itu jatuh, mati, dan bisa dikalahkan oleh Daud. Itu terjadi terus-menerus. Ini nampaknya merupakan persiapan perang yang sudah dilatih secara tidak sengaja oleh Daud. Hingga pada suatu saat remaja imut-imut ini bisa mengalahkan Goliat yang pahlawan gagah perkasa. Kenapa bisa seperti itu? Karena ada rahasia di balik rahasia, yaitu Daud adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Ketika peperangan itu terjadi, Tuhan memberikan hikmat kepada Daud bagaimana strategi yang harus diambil supaya memenangkan pertempuran. Yang kedua, untuk menerapkan strategi ini dengan baik, maka Daud ini perlu berlatih
secara intens, berlatih terus-menerus, sehingga dia mempunyai keterampilan untuk menggunakan senjatanya. Dia melatih terus-menerus, sehingga dia menjadi sangat ahli sebagai seorang pengumban batu. Dia sangat ahli menggunakan senjatanya untuk membunuh musuh. Di dalam latihan, beberapa binatang buas itu sudah berhasil dikalahkan oleh Daud. Makin lama Daud makin ahli, sehingga semakin tepat bagaimana dia memilih karet pengumbannya, bagaimana dia memilih batu, bagaimana dia memutar, berapa kali harus dia putar, berapa kekuatan yang harus putar, otot-otot seperti apa yang dia perlukan, dia udah sangat expert, sangat ahli. Oleh karena itu, ketika peperangan itu terjadi, keahliannya ini muncul. Yang sudah dia latih bertahun-tahun, menjadi keahlian dia, itu menjadi senjata utama untuk memenangkan pertempuran. Saudara-saudara yang terkasih, apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Yang pertama, rahasia dari semua rahasia adalah dekat dengan Allah. Orang yang dekat dengan Allah itu bergaul karib dengan Allah. Orang yang bergaul karib dengan Allah itu seringkali diberikan hikmat, seringkali bisa diberikan rahasia-rahasia, diberikan tuntunan apa yang harus dilakukan dalam kehidupannya. Ini yang menjadi rahasia kesuksesan hidup seseorang. Yang kedua, orang yang setiap hari dekat dengan Allah itu akan dilatih oleh Allah talenta apa yang sudah diberikan untuk dikembangkan. Bersama-sama dengan orang yang dekat dengan Allah itu terjadi hubungan antara pelatih dan orang yang dilatih, antara mentor dengan anak buah, antara pimpinan dengan yang dipimpin. Itu terjadi hubungan yang intens, di mana latihan itu setiap saat dilakukan sehingga orang itu tidak terasa. Sesuatu yang dilakukan berulang-ulang maka akan menjadi ahli. Bruce Lee, pemain kungfu yang terkenal, itu pernah mengatakan, saya tidak takut pada orang yang mempunyai 1000 tendangan. Saya lebih takut pada orang yang punya 1 tendangan tapi dilatih 1000 kali. Orang bijak juga mengatakan, kalau engkau tidak bisa mengerjakan sesuatu, maka latihlah dirimu. Lakukan itu selama 20 kali, maka engkau akan bisa melakukan. Lakukan itu terus-menerus secara konsisten dan disiplin selama 20.000 kali, maka engkau menjadi ahli. Dan ini yang terjadi pada Daud. Dan itu juga yang bisa kita lakukan. Apa yang sudah Tuhan taruhkan sebagai talenta kita, apa yang sudah menjadi panggilan kita, Tuhan akan melatih kita. Mari kita lakukan latihan-latihan yang diajarkan oleh Tuhan secara tekun, dengan sungguh-sungguh, berserah kepada Tuhan, taat pada pimpinannya, setia pada tuntunannya, lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Mari, dari pelajaran ini, kita mendapatkan satu rahasia kemenangan. Dekat dengan Allah, dan lakukan apa yang mesti kita lakukan dengan taat, tekun, gigih, dan setia. Tuhan Yesus memberkati.